Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bu Rina dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Analisis Valuasi Alat Berat pada Aktivitas Blending or Nickel PT XYZ Maju Sejahtera. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aurora Marta Herdiani dengan NIM akhir 04, ada Citra Dewi Priscilia dengan NIM akhir 06, ada Jafira Anida Ferdia dengan NIM akhir 12, ada Ahmad Taufik Hidayat dengan NIM akhir 14, ada Rayhan Samrama dengan NIM akhir 24, dan saya sendiri Baneri Wijaksono dengan NIM akhir 40. Di mana pokok pembahasan kami juga ada 6. Yang pertama membahas latar belakang, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian, profil perusahaan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan hingga ke penutup. Di mana untuk rumusan masalah kami ialah yang pertama bagaimana produktivitas dari proses blending TXYZ Maju Sejahtera. Yang selanjutnya berapa biaya yang dikeluarkan untuk alat berat pada aktivitas blending. Dan yang terakhir apakah aktivitas blending menguntungkan atau merugikan perusahaan. Untuk tujuannya ia mengetahui produktivitas dari proses blending oleh PT XYZ Maju Sejahtera, mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk alat berat pada aktivitas blending, dan yang terakhir mengetahui aktivitas blending menguntungkan atau merugikan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi, di Indonesia sendiri, nikel banyak ditemukan di Pulau Sulawesi dan Maluku. Dan dalam industri di Indonesia, nikel sering dimanfaatkan sebagai bahan baku dari berbagai alat rumah tangga. Dan nikel yang terbentuk melalui proses pengendapan tentunya mempunyai beberapa mineral lain yang terkandung di dalam or. Dan pada PTXYZ Maju Sejahtera, or nantinya akan diolah dalam pabrik dan akan didapatkan kadar yang sesuai dengan COG perusahaan, lalu dilakukan proses blending atau mencampur antara or yang kadarnya LGSO dengan HGSO. Perencanaan tambang ini perlu dilakukan dan tugasnya antara lain ada penentuan batas penambangan, perancangan tahap penambangan, penjadwalan produksi, pemilihan alat, dan perhitungan biaya operasi dan kapital. Next. Ekonomi penambangan itu semua biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Next. Oke, masuk ke biaya operasi. Yang pertama ada biaya bahan bakar seperti solar, diesel. Yang kedua ada biaya bahan pelumas seperti kebutuhan olinya. Yang ketiga ada biaya ban, 4 upah operator, 5 biaya sewa, keenam operasional. Next. Selanjutnya adalah target produksi. Jadi target produksi untuk blending sendiri adalah 2.000 ton per hari. Untuk satu bulan adalah 54.000 ton. Disamaratakan satu tahun menjadi total untuk satu tahun itu 648.000. Next. Kemudian untuk rumus produktivitas dari alat muat, rumusnya adalah dari waktu edar, kapasitas baku alat muat, faktor pengisian, effective utilization, swell factor, dan juga densitas. Untuk densitas menggunakan 1,58. Untuk hasilnya sendiri, efisiensi kerja sebesar 86% atau 0,86, faktor pengisian 0,9, faktor pengembangan 1,03, untuk cycle time sendiri 0,49 menit, menghasilkan 202,31 ton per jam untuk alat muat. Kemudian untuk alat angkut yaitu dump truck, rumusnya adalah sama, yang membedakan hanyalah kapasitas baku dari alat muat, yaitu dari jumlah pengisian mangkuk, kemudian kapasitas baku dari mangkuk alat gali, densitas menggunakan 1,58 X. Untuk hasilnya sendiri, cycle time yang didapatkan dari 7,66,
jumlah pengisian 13 kali, sehingga menghasilkan produktivitas 46,18 ton per jam. Kemudian masuk ke mass vector atau kebutuhan alat, rumusnya adalah jumlah dari alat muat dikali dengan cycle time alat angkut dibagi dengan cycle time alat muat kali jumlah alat angkut. Next. Untuk hasilnya sendiri digunakan alat angkut sebanyak 8, alat muat sebanyak 2 unit, sehingga menghasilkan match vector 0,91. Lanjut untuk masalah biaya sewa alat dan lain sebagainya. Untuk sewa alat sendiri di sini untuk satu harinya untuk ekskavator PC200 adalah 22 juta. Lalu untuk yang dump truck Hino 500 seharinya dengan 8 unit itu 67 juta. Sehingga untuk sehari itu bisa menghabiskan dana sekitar 89 juta. Nah, di sini kita flatkan untuk biaya sewanya selama 12 bulan sehingga untuk satu bulannya itu ada 2 miliar 403 juta sehingga untuk satu tahunnya saja itu untuk biaya sewa alatnya adalah 28 miliar 800 juta sekian. Nah, untuk biaya operasional dari ekskavator sendiri, ekskavator ini membutuhkan beberapa biaya, yakni solar, oli mesin, oli hidrolik, oli transmisi, maupun dari gaji operator tersebut. Nah, untuk harga-harga yang sudah tercantum, di sini kami mendapatkan harga dari Makatita 2018. Sehingga untuk total dari kebutuhan per hari atau per unit adalah 3 juta. Sedangkan kita menggunakan 2 unit, sehingga dikali 2 untuk kebutuhan sehari, biaya operasionalnya adalah 6.421.000 sekian. Nah, untuk perharinya kan 6.421. Nah, kita kalikan sebanyak 27 hari, yakni per bulannya itu 173 juta sekian. Sehingga untuk satu tahunnya itu 28 miliar 800 juta 36 sekian. Nah, tadi kan membahas tentang biaya operasional ekskavator, sekarang operasional dump truck. Nah, untuk kebutuhan dari dump truck sendiri itu berbeda. Untuk solarnya itu menggunakan 112,8 liter, sedangkan yang lain-lainnya hampir sama. Nah, untuk harga tetap kita pakai acuan berbeda, yakni di Permata 2021, dikarenakan untuk penggunaan solar ini mengacu pada sumber tersebut. Sehingga untuk biaya per unitnya itu adalah 2.500 sekian, dan untuk perkalian 8 unit itu mendapatkan hasil 20.500 sekian. Sedangkan yang sebelumnya adalah biaya operasional per hari, yakni 20.500 dikalikan 27 hari dalam sebulan sebanyak 554.900 sekian. Nah, untuk satu tahunnya itu dikalikan 12 sehingga menghasilkan total biaya yakni 6.659 juta sekian. Oke, selanjutnya tentang harga nikel. Harga nikel ini berasal dari data APNI 2023 sampai 2024. Kita mengambil dari bulan April sampai Maret dengan rata-rata yang dihasilkan 47.000 US dollar sehingga dirupiahkan dengan total 758,696. Next. Eh, Tadi itu pendapatan tiap bulan. Jadi kita dari April 2023 sehingga per hari memperoleh sekitar 1,5 M sehingga per bulan akan mendapatkan 40 M,900 sekian sehingga total pendapatan selama setahun berjumlah 491 miliar. Bisa di next.
Terus selanjutnya rekapitulasi keuangan. Jadi dari penjualan OR itu bertotal 490 miliar. Nah, untuk pengeluarannya sudah dijelaskan oleh Topik, ada sewa alat, biaya operasional dump truck, sehingga total pengeluarannya 37 miliar. Sehingga laba bersih yang dihasilkan sebanyak 454 miliar. Next. Oke, rekapitulasi keuangan dari 4 aktivitas ini ada 4 aktivitas itu terdiri yang pertama pengangkutan ore dari front ke stockyard, yang kedua pengangkutan ore dalam aktivitas blending, yang ketiga pengangkutan ore dalam stockyard ke pelabuhan, yang keempat pengangkut ore dari pelabuhan. Sehingga dari empat aktivitas ini biaya operasional sewa alat dan ekskavator dan dump truck dikali 4, sehingga untuk laba bersihnya sebanyak 341. Bisa di next. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama produktivitas dalam proses branding yang dilakukan PT XYZ Maju Sejahtera untuk alat gali muat adalah 202,3 ton per jam, sedangkan produktivitas untuk alat angkutnya 46,18 ton per jam, sehingga membutuhkan alat sebanyak 2 eksavator dan 8 dump truck untuk mencapai nilai match factor mendekati 1. Yang selanjutnya biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas blending adalah 28 miliar sekian untuk sewa alat dan 2 miliar sekian untuk operasional ekskavator dan juga 6 miliar sekian untuk operasional dump truck. Dan yang terakhir keuntungan dalam periode 1 tahun untuk aktivitas blending adalah 454 miliaran, namun untuk keuntungan dengan aktivitas pengangkutan lainnya ialah 341,3 miliar. Untuk sarannya yang pertama, meningkatkan ketelitian dalam menulis angka atau nominal, dan yang terakhir, pemahaman tentang produktivitas dan match factor juga harus dikuasai untuk menentukan beberapa alat yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup.